Jadi dalam konteks ini berarti fungsi sosial dari adanya ibadah itu berkaitan antara satu orang dengan orang lain atau antara manusia satu dengan manusia lain. Yang pertama, fungsi sosialnya yaitu sebagai sarana dakwah dan juga sebagai syiar. Nah, jadi adanya ibadah ya, ibadah ini selain untuk diri kita sendiri ya, sebagai tanggung jawab kita, sebagai pemenuhan kita kepada hak-hak Allah, juga sebagai dakwah ya, dakwah terhadap orang lain ya, dan juga syiar, mengajak orang lain untuk berbuat baik juga ya, karena mengajak itu tidak harus dengan perkataan namun juga dengan perbuatan. Ketika seseorang melihat orang lain, oh orang ini rajin sholat, maka bisa jadi secara otomatis akan meniru apa yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah meningkatkan pemahaman manusia untuk selalu menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini juga sebagai penguat dari adanya dakwah itu ya. Jadi membimbing manusia atau mengingatkan manusia lain untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan yang terakhir, fungsi sosialnya adalah mempererat hubungan sosial masyarakat. Nah, jadi adanya ibadah ya, kalau misalnya kita melihat dari konteks sosial ini, berarti adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, misalkan sebagai contoh adalah tadi ya disebutkan ada sedekah ya, kemudian ada zakat. Berikutnya mungkin juga tolong menolong ya, itu juga termasuk dalam ibadah ya, ibadah ghairu mahdhur. Nah, di situ akan meningkatkan jiwa sosial ya, jiwa sosial seseorang terhadap orang lain ya, dan juga memperkuat ukhuwah Islamnya. Yang selanjutnya yaitu tentang ragam ibadah. Nah, ragam ibadah ini saya klasifikasikan menjadi 6 ya, 6 bagian. Nah, ini saya mengambil dari beberapa referensi. Yang pertama, ragam ibadah dilihat dari tingkat keumuman. Nah, tingkat keumuman di sini ada 2, yakni khosoh dan ammah. Nah, berarti kalau khosoh ini adalah ibadah yang bersifat umum, sementara untuk khosoh adalah ibadah yang bersifat khusus. Nah, ibadah yang bersifat umum itu sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah ibadah-ibadah selain yang sudah ditentukan ketentuan khusus ya dari Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh tentang silaturahim misalkan, itu adalah masuk dalam kategori ibadah yang bersifat am ya. Kemudian kalau yang khusus itu adalah seperti sholat, zakat, puasa yang sudah ada ketentuan khusus terkait dengan pelaksanaannya. Nah, berikutnya tentang level kepentingan. Jadi ragam ibadah dilihat dari level kepentingannya. Itu ada 2. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah. Jadi pahala dalam beribadah itu bukan pahala ya. Maksud saya di sini adalah ibadah dibagi dalam dilihat dari level kepentingannya. Itu ada ibadah yang bersifat wajib yang pahalanya sudah tentu ketika dilakukan akan mendapat pahala, dan juga sunnah. Nah, sunnah ini sudah ada ketentuannya namun hukumnya sunnah, jadi boleh dilaksanakan boleh tidak. Nah, berikutnya yaitu tentang teknis pelaksanaan. Nah, teknik pelaksanaan ini ada yang bisa fardiyah, ada yang bersifat ijtimaiyah. Nah, fardiyah ini berarti yang dilaksanakan secara sendirian. Nah, secara personal apa saja? Sholat, zakat. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi dilakukan secara pribadi, personal ya, per orang. Nah, kemudian yang ijtimaiyah ini yang melibatkan orang lain atau dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, misalnya ibadah sholat jamaah. Nah, ini dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, berikutnya kita masuk pada metode. Nah, berdasarkan metode ragam ibadah itu ada yang kolaborasi antara jasmaniyah dan ruhiyah. Ya, jasmaniyah berarti badan dan ruh.
ya. Ruh berarti pikiran bisa ya, dan juga jiwa. Nah, ini sebagai contoh yang pertama adalah sholat. Berikutnya ada kombinasi atau kolaborasi antara ruhiyah dan amaliyah. Jadi ruh dan amal. Nah, ini sebagai contoh adalah zakat. Nah, jadi ruh karena di situ ada dimensi ketuhanan ya, sebagai manifestasi kita untuk mengesahkan Allah. Juga amaliyah, kita beramal ya dengan mengeluarkan zakat. Nah, berikutnya ada kolaborasi antara jasmaniyah, kemudian ruhiyah dan amaliyah. Nah, sebagai contoh yang terakhir ini adalah melaksanakan haji ya. Ibadah haji itu jasmaninya tergerak, kemudian ruhiyahnya ya, jiwanya juga tergerak, dan amalan-amalan dalam ibadah tersebut juga dilaksanakan. Selanjutnya adalah hubungan ya. Ragam ibadah dilihat dari hubungan. Maksudnya di sini adalah hubungan antara seseorang dengan Allah atau seseorang dengan orang lain. Nah, di sini ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah ini ya disebutkan sebagai ibadah yang sudah jelas ketentuannya. Nah, sudah ada ketentuannya terkait ya secara detail terkait pelaksanaan, jumlah, dan lain sebagainya. Sementara ibadah ghairu mahdhah berarti yang selain itu ya, yang lebih umum dan fleksibel dalam ketentuannya. Sebagai contoh ibadah mahdhah itu sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu seperti sholat ya, zakat, itu kan sudah ada ketentuannya. Sementara ghairu mahdhah ini adalah tolong menolong, silaturahim, kemudian juga sedekah dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak ditentukan nominalnya berapa, sedekah itu harus berapa jumlahnya, kan tidak ya, bersifat fleksibel. Dan juga biasanya kalau ibadah ghairu mahdhah itu erat sekali kaitannya atau hubungannya dengan manusia lain ya. Selanjutnya adalah bentuk dan sifat. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, ibadah itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kolaborasi antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi antara perkataan dan perbuatan ini sebenarnya hampir sama dengan metode jasmaniyah dan ruhiyah. Namun ini dilihat dari segi bentuk dan sifatnya. Nah, taruhlah contoh perkataan dan perbuatan ini adalah sholat. Sholat itu kan aqwal ya, akwal dan af'al, jadi perkataan dan perbuatan ya. Itu mencerminkan bahwasanya ragam ibadah dilihat dari bentuk. Yang pertama itu kolaborasi antara perkataan dan perbuatan. Yang berikutnya adalah hanya ucapan. Nah, ucapan ini berarti sebagai contoh adalah membaca Al-Quran. Nah, ini kan ucapan ya, ucapan dari sang pembaca ya, seorang muslim yang membaca. Berikutnya ada ibadah yang berupa tidak ditentukan bentuknya ya, tidak ditentukan bentuknya, atau ini hampir sama juga dengan ibadah ghairu mahdhah ya. Jadi untuk pelaksanaannya, teknisnya itu diserahkan kepada seorang muslim ya. Jadi misalnya mau sedekah seberapapun, mau tolong menolong dalam bentuk apa, nah itu dibebaskan. Berikutnya ada menahan diri. Nah, menahan diri ini bentuk dan sifat ibadah, yaitu menahan diri. Sebagai contoh adalah puasa ya, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari lapar dan haus. Dan berikutnya adalah menggugurkan hak. Nah, bentuk dan sifat dari ibadah menggugurkan hak, salah satunya adalah menggugurkan hak dalam hal hutang piutang. Oke, dari sini kita tadi sudah membahas tentang fungsi ibadah dan juga ragam ibadah. Dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi ibadah ya, fungsi ibadah itu ada yang fungsi bersifat umum ya, ada yang bersifat khusus bagi seseorang maupun bagi sosial masyarakat. Nah, tadi sudah kita bahas bersama.
Yang berikutnya dari ragamnya ya. Ragamnya ini kalau misalnya bisa kita simpulkan, ragam